Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam spasial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk melakukan proses georeferencing di aplikasi pemetaan atau software Quantum GIS. Jadi sebelumnya saya sudah pernah membuat video bagaimana cara melakukan georeferencing di aplikasi RCMap atau ArcGIS Desktop. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba di aplikasi yang berbeda yaitu Quantum GIS. Untuk software Quantum GIS yang saya gunakan adalah versi 3.42. Itu software yang terbaru yang saya gunakan di Quantum GIS. Namun jika teman-teman ada software Quantum GIS yang versinya di bawah 3.42 itu nggak masalah, tetap bisa dilakukan. Namun jika punya teman-teman di bawah versi 3.20, biasanya peletakan tools georeferencingnya itu berbeda, tapi nanti tetap bisa dilakukan proses georeferencingnya. Oke, jadi sebelum mulai proses georeferencing, saya akan menjelaskan dikit terlebih dahulu apa itu georeferencing. Jadi untuk proses georeferencing yang saya akan demonstrasikan nanti adalah proses georeferencing yang titik koordinatnya adalah satuannya derajat. Biasanya satuan derajat ini menggunakan sistem koordinat geografis seperti itu, derajat menit second seperti itu biasanya satuannya, atau derajat saja seperti itu. Oke, jadi proses georeferencing ini kalau misalkan dari pengertiannya, adalah sebentar. Nah, ini kalau misalkan dari pengertiannya, georeferencing merupakan proses pengambilan data digital, bisa berupa foto udara, hasil scan peta, dan menambahkan informasi geografis pada gambar tersebut. Sehingga perangkat lunak GIS itu bisa software Quantum GIS, bisa software ArcMap, ArcGIS Pro, atau perangkat-perangkat software lainnya, seperti itu, software pemetaan lainnya, yang dapat menempatkan gambar tersebut pada lokasi sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan saya itu gampangnya adalah georeferencing merupakan proses menempelkan gambar peta atau menginput koordinat yang ada pada gambar peta ke dalam software pemetaan sehingga gambar peta tersebut bisa berada di lokasi yang sebenarnya. Misalkan ada gambar gambar peta Pulau Jawa. Nah, ketika diinput ke dalam software pemetaan, posisinya tepat di lokasi sebenarnya, yaitu di Pulau Jawa, tidak mental ke lokasi-lokasi lainnya. Oke, ibarat kata seperti ini, saya ada peta perairan Selat Makassar. Selat Makassar itu yang berwarna biru ini petanya. Nah, ini petanya seperti ini, biasanya peta cetak bisa berupa peta hasil layout kita sendiri, atau peta RBI, atau peta-peta yang berasal dari beberapa instansi yang memiliki acuan koordinatnya. Koordinatnya bisa geografis, bisa proyeksi, seperti itu. Oke, jadi ini peta digital. Ketika kita lakukan registrasi koordinat, si perairan Selat Makassarnya itu tertempatkan dengan tempat aslinya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan Pulau Kalimantan di sini ya. Posisinya ada di sini, Selat Makassar. Jadi nggak mungkin nyasar gitu posisinya. Soalnya ketika kita melakukan input peta, ketika belum kita lakukan proses georeferencing, itu biasanya petanya mental kemana-mana, bisa bisa berada di tengah laut atau di Afrika atau di benua manapun seperti itu mental. Makanya kita perlu lakukan proses georeferencing untuk menempelkan atau meregistrasi angka koordinat yang ada pada peta sehingga peta tersebut bisa tertempelkan dengan baik, tertempatkan dengan posisi sebenarnya seperti itu. Oke, jadi langsung saja mungkin saya akan demonstrasikan. Untuk peta yang saya gunakan adalah peta peta RBI. Untuk peta yang saya gunakan adalah peta RBI. Ini kayaknya agak nge-lag laptop saya. Nah, peta yang saya gunakan adalah peta RBI. Jadi peta RBI biasanya teman-teman bisa di-download di website Ina Geoportal. Teman-teman download peta RBI 1:25.000 skalanya, seperti itu ya. Ini adalah hasil download saya. Nah, ini peta RBI, ini ada lembarnya ya, keterangan lembar 1408512.
Ini biasanya kalau misalkan habis download peta RBI, kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, ini saya ekstraknya di sini aja ya, di download. Kalau misalkan teman-teman mau menentukan lokasi penyimpanannya bisa seperti itu. Nah, jika sudah terbuka, saya coba buka dulu. Nah, ini peta RBI wilayahnya adalah, saya lupa, saya coba buka dulu. Lembar peta RBI di wilayah Magelang, seperti itu. Nah, jadi yang akan kita input koordinatnya adalah koordinat derajat. Koordinat derajat itu yang ini, yang angkanya berwarna biru, ada 110 derajat, 07 menit 30 detik. Ini ada di atasnya ada 7 derajat 22 menit 30 detik, seperti itu. Ini satuannya adalah satuan derajat. Kan kalau misalkan angka yang warna hitam itu adalah satuannya satuan satuan meter. Biasanya ini sistem koordinatnya adalah sistem koordinat proyeksi. Mungkin setelah ini saya akan buatkan video georeferencing untuk menginput angka koordinat yang satuannya meter, seperti itu. Oke, biasanya ketika akan melakukan georeferencing, saya menggunakan 4 titik acuan ya teman-teman. 4 titik acuan persimpangan antara, kalau koordinat geografis itu antara garis lintang sama garis bujur. Kalau misalkan garis lintang itu garis yang horizontal ya, garis yang horizontal tuh yang berwarna biru ke sini berarti ke samping. Ini garis garis horizontal. Terus kalau yang bujur, garis bujur tuh garis yang vertikal dari atas ke bawah seperti ini. Nah, persimpangan antara garis horizontal sama garis bujurnya itu adalah, itu dinamakan titik, tempat titik acuan untuk melakukan georeferencing. Misalkan di tengah-tengah sini, nah nanti kita akan melakukan titik. Nah, biasanya saya melakukan proses georeferencing di 4 titik acuan. Jadi nanti saya akan praktekkan 4 titik acuan persimpangan ini. Yang pertama biasanya saya mulai paling pojok, titik persimpangan paling pojok kiri atas. Nah, kalau paling pojok kiri atasnya saya di sini biasanya kalau di peta UBI. Ini satu yang pertama. Yang kedua tuh nanti saya akan membuat titik registrasi untuk melakukan proses georeferencing di titik kedua di pojok kanan atas yang ini. Ini titiknya. Kan ada persimpangan lagi. Angka yang dimasukin yang ini nanti, yang berwarna biru. Terus yang ketiga biasanya di bawah sini. Nah, terus yang keempat ada di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri sini. Jadi kita melakukan keempat titik acuan. Sebenarnya minimal itu 3 ya teman-teman ya. Maksimal itu semakin banyak, semakin bagus. Semakin banyak titik acuan, semakin bagus tingkat error dari proses registrasi koordinat atau georeferencingnya. Oke, mungkin langsung saja saya masuk ke dalam aplikasi Quantum GIS-nya. Untuk melakukan proses georeferencing, kalau misalkan versi saya di 3.42, itu toolsnya ada di dalam tools layer. Biasanya ketika teman-teman baru membuka aplikasi Quantum GIS, tampilannya seperti ini. Kalian ke layer. Nah, ini ada tools yang namanya georeferencer. Nanti langsung kebuka. Bisa full gini, bisa setengah, atau bisa dikecilkan juga untuk ininya, untuk tampilan layarnya, tapi saya diperbesar saja. Oke, ini kalau misalkan versi yang terbaru ada di layer, terus georeferencingnya. Terus kalau misalkan yang lama di bawah titik 3, di bawah 3.20 itu tools georeferencingnya ada di, kalau nggak salah di raster sini. Atau kalau saya salah nanti mohon dikoreksi teman-teman, atau di vektor di antara dua ini bisa dicari saja. Kalau yang versi Quantum GIS-nya ini kan saya 3.42 ya, GIS-nya. Nah, ini gigi saya 3.42.0. Biasanya yang di bawah 3.20 itu ada di raster atau vektor, saya lupa seperti ini. Oke, langsung saja kita ke georeferencer tampilannya. Untuk menginput datanya, data petanya, peta yang tadi ya, kita klik open raster, ini namanya open raster, lalu cari lokasi penyimpanan si peta cetaknya, peta RBI. Kalau saya di sini ada di download, jadi dicari saja. Kalau sudah, klik 2 kali input di sini. Atau klik sekali open bisa. Oke. Oke, karena yang saya input adalah koordinat geografis yang satunya derajat. Ini kita ke titik persimpangan yang pertama dulu ya teman-teman, ke pojok kiri atas. Nah, ini kan titik persimpangan yang di sini. Biasanya saya zoom sampai zoom seperti ini, di tengah-tengah antara pixel-pixel ini. Ini kotak-kotak ini adalah pixel. Di tengah-tengahnya di sini. Terus saya coba zoom. Ini saya menggunakan mouse ya. Biasanya proses georeferencing enak menggunakan mouse untuk menggeser-gesernya.
Ini di titik sini. Nah, nanti ketika diklik sekali klik kiri di sini udah dititikkan, nanti ada keterangan untuk menginput koordinatnya. Biasanya ada keterangan X atau S. S itu adalah timur, Y atau north, north itu adalah utara. Nah, ini kan kalau di sini satuan satunya derajat, terus belakangnya adalah T. T itu timur. Kalau di peta RB itu biasanya bahasa Indonesia ya. S-nya itu adalah selatan. Nah, berarti kalau timur belakangnya T, berarti kita input ke yang bagian X S-nya itu kan ada itu adalah timur ya. Berarti kita input angkanya. Angkanya tuh yang ini yang bawah ini. 110 07 30. Nah, yang north kan seharusnya ini selatan ya, tapi pilihannya ini adalah north, teman-teman ya. Pilihannya north berarti pilihnya adalah tetap tetap kita input ini. Kalau misalkan di sininya north ininya selatan, berarti kita perlu pakai tanda minus, jadi minus 07. Kecuali kalau misalkan di sininya adalah utara, utara berarti kita nggak perlu pakai tanda minus. Tapi kan karena ininya S adalah selatan, berarti 07 harus pakai spasi ya, 22 30. Nah, pastikan untuk koordinat referensi sistemnya ini yang EPSG 4326 UGS 1984, karena mungkin nanti teman-teman cari tahu sendiri saja. Untuk koordinat geografis itu biasanya menggunakan sistem koordinat WGS 1984 seperti itu, 1984 atau WGS 84. Nah, ini jika sudah klik OK. Ini satu titik yang pertama ada di sini. Terus titik yang kedua kita menuju ke sebelah kanan, itu ada di sini atas kanan, kita input lagi. Ini angkanya jangan sampai terbalik ya teman-teman. Jadi S itu yang 07 itu pasti di inputnya di kalau ini di north. Kita pilih yang S-nya dulu. S itu yang timur berarti yang 110. Nah, ini ketika proses registrasi koordinat, angkanya sama inputannya jangan sampai terbalik, sama jangan sampai salah. Biasanya kalau misalkan salah ketika kita lakukan proses georeferencing, petanya bisa saja terbalik, bisa saja miring, bisa saja nggak gagal georeferencingnya, kayak gitu. 110, 15, 00. Nah, ini yang 0 pakai minus lagi, minus 07, 22, 30. Pastikan ininya sama seperti tadi, langsung klik OK. Ini titik yang kedua. Nah, di titik kedua biasanya belum belum ada permasalahan. Biasanya muncul permasalahan di titik yang ketiga. Saya coba input, ada di bawah sini. Input, nah klik klik kiri ya. S timurnya itu 110, 15, 00. Notnya itu minus 07, 30, 00, 30, 00. Langsung, nah ini dipastikan juga yang WGS 84, klik OK. Ini biasanya kalau misalkan seperti ini, ada garis dikit nggak apa-apa, nggak masalah, nanti bisa kita geser. Jadi kalau misalkan garisnya panjang, garisnya ini kan nggak terlalu panjang ya, pendek kalau kita zoom out. Bahkan kalau kita zoom out sampai habis itu nggak kelihatan banget ada garisnya. Tapi kalau misalkan kita sudah zoom out ada kelihatan garisnya panjang, itu berarti salah menginput titik koordinat, bisa jadi koordinat yang X sama Y-nya terbalik atau salah menginput angkanya. Sekarang kita menuju ke titik yang keempat ada di sini. Kita inputkan sama kayak tadi lagi, klik persimpangannya, seharusnya di zoom banget ya, tapi saya coba gini. Biar lebih akurat, seharusnya di zoom banget. Yang S-nya yang timurnya 110, 07, 30. Yang north-nya, yang Y-nya 07, pakai minus ya, jangan lupa. Minus 07, 30, 00. Nah, ini pastikan WGS 84 juga, klik OK. Nah, ini kan ada garisnya lagi. Nah, sebenarnya ini kalau proses yang saya lakukan, yang saya tahu untuk melakukan proses georeferencing, kita seharusnya tingkat keerorannya itu harus berada di bawah satu, berarti 0,9999 gitu minimal. Satu nggak apa-apa gitu sebenarnya. Agar lebih posisi si peta peta RB ini lebih lebih akurat ya, lebih posisinya lebih tepat, itu yang saya tahu harus di bawah satu nilainya. Nilai errornya, cara melihat nilai errornya adalah di sini, di bagian residual pixelnya. Ini kalau 4 berarti perlu kita turunkan. Biasanya cara menurunkannya adalah kita menggeserkan salah satu titik aja. Ini kan masih ada garis ya. Kalau ada garis berarti perlu menarik titik ini ke atas sedikit. Nah, saya coba tarik ya. Cara untuk menariknya, ini kan tadi ada di add point sini ya tampilannya.
Oh, berarti saya habis ada di add point. Oke, mungkin saya charger. Buat- Oke, ini kan tadi ada di add point posisinya untuk melakukan titik. Nah, untuk menggeser poin titiknya, pilih yang move GCP point. Ini bisa diklik sekali aja di tengah-tengah, langsung digeser ke atas sedikit sampai angkanya berubah. Ditarik si titiknya mengikuti garisnya. Nah, ini otomatis angkanya bisa berubah. Nah, jadi nol satu titiknya. Itu baru satu titik. Nah, klik. Kita geser ke titik yang kedua lagi. Nah, sampai ininya di bawah satu, minimal nol gitu lah. Nah, ini titik kedua kita geser. Oh, biasanya kenapa nilai residual pixelnya adalah gede ya di atas satu itu ketika kita menitikan titiknya tuh nggak sesuai sama inputan koordinatnya. Jadi kita perlu pindahkan. Nah, ini nol. Kita pindahkan yang atas lagi. Kita pindahkan, kita geser ke bawah dikit sampai nol. Nah, ini udah nol, tiga-tiganya. Udah empat-empatnya udah nol ya, jadi kita lanjut saja. Oke, ini sudah kita lakukan input koordinat, proses georeferencing, menginput koordinatnya di 4 titik. Jadi seharusnya tadi saya di awal lupa, seharusnya ketika di awal kita lihat pengaturannya terlebih dahulu, kita tentukan output filenya itu seharusnya berada di lokasi yang kita mau, tapi karena saya untuk demonstrasi berarti kita di sini saja untuk output filenya. Terus di sini sebenarnya ada transformation type. Ini ada linear, biasanya yang biasa digunakan linear, polinomial satu, polinomial 2, polinomial 3. Linear sama polinomial satu itu biasanya yang titik GCP-nya, titik acuannya tuh minimal 3. Terus kalau polinomial 2 itu minimal 6. Kalau polinomial 3 itu minimal 10. Sebenarnya dikit nggak apa-apa asal ada batas minimal, misalkan linear batas minimalnya kan 3, semakin banyak juga semakin bagus, nggak apa-apa seperti itu, semakin akurat kita menempatkan si peta ke lokasi sebenarnya seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini jadi teman-teman langsung klik. Ini kan sudah kita lakukan proses registrasi koordinatnya, sekarang kita akan menjalankan si georeferencingnya. Teman-teman tinggal klik georeferencing, ketika dijalankan biasanya nanti langsung tersimpan ke lokasi yang sudah kita tentukan ini. Biasanya hasil hasil georeferencingnya tuh ada keterangan modified-nya di belakangnya. Oke, langsung saja kita coba start georeferencing. List output name file. Coba sebentar. Oh, di sini saja di download saya tentukan. Oke, langsung start georeferencing. Nah, seperti itu. Start georeferencing. Nah, ketika start georeferencing ini saya minimize dulu ya. Kita lihat biasanya langsung terinput ke dalam layer quantum gis-nya tampilannya di sini. Nah, biasanya file yang modified yang terinput di sini. Nah, nanti ketika teman-teman sudah melakukan proses start georeferencing, petanya sudah muncul tapi petanya terbalik, berarti salah input koordinat sama salah input X dan Y. Biasanya penyebabnya antara dua itu, seperti itu. Terus ada juga biasanya kasus yang saya temukan ketika menggunakan peta RBI. Peta RBI-nya belum diekstrak. Nah, itu pas ketika start georeferencing nggak akan bisa muncul di tampilan layer seperti ini. Oke, ini kan kita sudah melakukan proses georeferencing ya teman-teman. Nah, yang terakhir tuh kita akan mencoba membuktikan apakah si peta ini kan ada di Magelang ya, lembar Magelang, lembar peta RBI Magelang, apakah sudah tertempatkan dengan baik di posisi sebenarnya. Oke, saya akan membuktikannya dengan menampilkan base map. Biasanya untuk penampilan base map ini harus menggunakan internet ya teman-teman. Jadi silahkan kalian sambungkan koneksinya terlebih dahulu. Saya sudah tersambung. Nah, saya biasanya menggunakan base map, menampilkan base map. Kita install dulu biasanya buat teman-teman yang device-nya baru menggunakan Quantum GIS itu perlu kita install plugin baru. Nama pluginnya adalah HCM GIS. Itu kalian ke plugin,
ke tampilan plugin, manage and install plugin. Nah, ini seperti ini. Nanti teman-teman ini di al saja ya. Al langsung ketik saja HCM GIS. Nah, seperti itu HCM GIS. Langsung klik HCM GIS-nya. Nah, di HCM GIS nanti tampilannya ini berubah menjadi HCM GIS. Terus di bawah sini ada keterangan install plugin. Nah, teman-teman tinggal install. Seperti itu sudah plugin install successful. Jadi kita sudah sukses menginstal plugin. Nah, nanti pluginnya itu ada di atas ini, teman-teman. Nah, CMGIS isinya ada basemap, download open data, batch converter, VN 2000 atau TM3, calculate field. Nah, terus ada kasus lagi, misalkan teman-teman pluginnya itu plugin HCMGIS atau yang teman-teman search nggak keluar di sini. Biasanya kalau misalkan nggak keluar, teman-teman bisa download di Google, bisa di download di Google saja, Chrome. Ketik aja download plugin, download download plugin login HCM GIS in Kigis, in Kigis di Kigis ya, in Kigis. Biasanya langsung ada downloadan ketika di search. Nah, pilih yang paling atas. Nah, ini teman-teman silahkan di download saja. Kalau misalnya nggak berhasil ya tadi ya, di pluginnya tuh nggak ada, masuk ke dalam sini, terus nanti ada tampilan downloadannya. Ini bisa kita tunggu, ditunggu saja. Oh, sepertinya ada lama, agak lama. Nah, seperti ini. Tinggal download less begini aja. Tinggal diklik. Nanti ketika sudah diklik biasanya terdownload di sini. Ketika sudah terdownload, nah ini misalkan saya uninstall lagi ya. Takut teman-teman di sini ada yang terkendala, yang nggak muncul pluginnya. Ini saya uninstall. Nah, ketika sudah download dari Google, teman-teman berarti tadi kan kalau di sini install dari aplikasi Quantum GIS-nya ya. Kalau misalkan nggak ada, tadi sudah download di Google berarti install from zip. Biasanya hasil downloadannya itu adalah bentuk format zip. Bentuk formatnya adalah zip nih. Hasil downloadannya HCM GIS zip. Nah, kita perlu input ke dalam install zip yang di sini. Install zip, zip file, klik titik tiga. Nah, ini tinggal gini saja. Ini kan yang formatnya zip HCM GIS. Tinggal klik open, install plugin. Nah, itu sama saja. Nanti muncul di atas ini. Nah, sudah muncul. Nah, sekarang kita buktikan apakah peta ini sudah tertempel dengan baik. Kita klik HCMGIS, HCMGIS ini ada beberapa toolsnya ya, salah satunya Basemap. Terus untuk Basemapnya pun ada berbagai macam ya, ada Google Maps, Google Satellite, Satellite Hybrid, Terrain, ada Basemap S3, dan lain-lainnya. Teman-teman bebas memilihnya, tapi kita coba menggunakan Google Maps saja. Kita klik Google Maps, nah muncul Google Maps-nya. Nah, ini peta RB-nya terhalang ya, yang hasil georeferencing ini perlu di Google Maps-nya di drag ke bawah, diseret aja ke tampilan ke layer bawah sehingga hasil georeferencing peta RB-nya tuh ada di atas. Nah, ini sudah tertempel dengan benar ya di posisi Magelang. Nah, caranya biasanya saya membuktikannya adalah di sini kan ada jalan ya, jalan. Ketika kita tarik garis ke atas jalannya terhubung. Nah, di sini ada jalan lagi. Nah, ini ada jalan lagi terhubung sama jalan yang ada di basement. Itu artinya berarti sudah tertempel posisi peta peta RBI lembar Magelang ini di posisi sebenarnya. Nah, itu adalah proses georeferencing menggunakan satuan koordinat derajat yang biasanya yang biasanya menggunakan sistem koordinat geografis. Oke, mungkin nanti saya akan coba buatkan video lagi bagaimana cara untuk melakukan proses georeferencing dengan satuannya adalah desimal atau meter dari koordinat proyeksi seperti itu. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja proses georeferencing menggunakan satuan derajat. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spasial.